Ya, terima kasih. Selamat malam. Mas Ari, Mbak Laras, Mbak Yanti, terima kasih. Selamat bergabung di Ya, Malam, Mbak. latihan kita bersama. Oke, malam. Ah, ini oke, Mbak Yanti atau Mbak Laras yang pakai jilbab coklat. saya Mbak Laras, Pak. Mbak Laras, terima kasih Mbak Laras. Mbak Laras dari mana asal? Saya dari Bogor. Bogor. Sudah pernah berlatih bersama kah? Sudah ya? Sudah pernah. Oke. Gimana Mbak setelah berlatih? Sekarang masih kalau 1 jam berapa? Kalau 1 jam, kalau sehari meditasi rutin? Kalau waktu ada keluhan, rutin, Pak. Tapi sekarang sejam paling. Tapi, Oh bagus. Kalau mm-mm, rutin sejam sudah bagus. iya. Jam berapa biasanya praktek? Saya habis sholat maghrib, terus saya praktek meditasi gitu, sambil zikir aja. Oke, Heeh. oke. Zikir dulu baru meditasi atau meditasi baru zikir? Atau meditasi sambil zikir? Meditasi sambil zikir. Oke. Itu maaf, Mbak belajar dari mana? Meditasi sambil zikir. Saya belajar dari Bapak, cuman karena apa? Saya nyamannya sambil mengucapkan lafaz-lafaz atau apa zikir, ya udah saya terusin aja gitu, Pak. Nggak Dan apa-apa sih. alhamdulillah ada Nggak apa-apa sih. perkembangan, ya. Boleh. Nggak apa-apa sih, boleh-boleh saja. Tetapi gini, saya perlu menjelaskan. Silahkan itu dicoba gitu loh. Cuman saya Mm-mm. sarankan, Mbak kalau mau zikir, zikir aja dulu. Sampai sepuasnya. Sejam, 2 jam, 3 jam. Mm-mm. Setelah itu Mbak meditasi, meditasi aja. Oh iya, Setelah meditasi selesai, mau zikir, zikir aja. Itu baik, saya kasih masukan seperti itu. Tetapi kalau baik. mau meditasi sambil zikir juga nggak apa-apa. Cuman sekarang gini, gini. eh, Ketika kita mengucapkan kata-kata, Mm. memang kita lebih nyaman. Tetapi Ya. sebenarnya kalau secara ini kita nggak istirahat, pikiran kita nggak istirahat. Oh, iya, iya, iya. Ya gitu ya. Juga kalau misalnya gini loh, kalau ya, jadi kita itu perlu sebenarnya kita itu perlu hening gitu loh. Ya berserah saja. Kalau berserah kan nggak usah ngajapin apa-apa. Sama seperti anak berserah pada ibunya itu kan ya sudah tidur, diam aja kan gitu. Kira-kira gitu. Iya. Bisa dipahamin ya, gitu sih. Mm-mm. Ya, ya, terima kasih Bapak arahannya. Ya, ya. Karena saya Nanti masih hasilnya pasti belajar. beda. Oh, betul, betul. Iya. Mm-mm. Jangan jangan terpelintir ya. Saya nggak melarang itu, cuman saya ngasih masukan aja. Monggo silakan dipilih gitu. Iya, Pak. Oke, yang lain lagi siapa ada yang bertanya? Mbak Yanti bagaimana Mbak Yanti? Ya, malam Pak. Maaf Pak, Malam. saya nggak bisa nyalain. Ini saya lagi di kamar anak saya, soalnya lampunya digelapin Pak. Oke, nggak masalah. Oke. Eh, Boleh deh Mbak Yanti cerita gitu, apa permasalahannya, apa kendalanya gitu. Iya, saya ada benjolan di payudara kanan. Kemarin itu udah sempet telepon Bapak juga ya, yang waktu saya Oke. tanya Hmm. yang masalah pernafasan, olah nafas, maksudnya yang dari kan bilangnya maksudnya perhatikan hati, yang terus yang Bapak bilang itu kan sempet ada kayak miss gitu ya Pak, yang Mm-mm. bilang eh mesti kayak diatur. Nah, saya bingung, makanya kemarin saya sempat telepon Bapak itu loh yang tanyain itu, Pak. Hmm. Oke. Oh ya, ingat saya. Berarti ini Mbak Yanti yang di Ya, Pekanbaru ya? saya di Tangerang, Pak. Oh, sorry, sorry. Oke, Mbak Yanti di Tangerang. Oke. Oke, terus secara umum perkembangannya bagaimana sekarang, Mbak? Kalau untuk benjolan sendiri belum terlalu kelihatan ya, Pak. Tapi yang Ah, pasti saya berasa sih merasa maksudnya lebih lebih fit, lebih nggak gampang capek, Pak. Jadi saya terusin aja gitu. oke.
Eh, meditasi berapa jam sehari? Kalau sekarang 2 sampai 3 jam sih. Oh, hebat, hebat. Oke. Gini, terima kasih telah berkenan sharing gitu ya. Jadi Ya, intinya gini, kalau kita melakukan sesuatu biasa-biasa saja, berarti itu nggak ada perkembangan. Kalau melakukan sesuatu hmm, lebih jelek, ya itu berarti kan ada yang salah. Tapi karena ini iya, ada kemajuan, artinya teruskan aja, nanti kan grafiknya naik, kira-kira gitu Mbak. Nanti juga semakin iya, hari semakin terampil gitu. Gitu ya. iya, baik Terus, Pak. Terima kasih, Pak. oh, yang penting dilakukan itu kemudian sama seperti tadi, kita meditasi ini bukan mencari nyaman, tapi mencari Iya, kesembuhan. iya, Karena ini meditasi itu banyak sekali tujuannya. Ada yang mencari nyaman, ketenangan, dan sebagainya. Ini kita meditasi kesembuhan. Lah meditasi kesembuhan itu kuncinya berserah. Berserah itu memang menyakitkan kadang-kadang karena kita jadi tahu kondisi kita bisa merasakan saraf-saraf yang sakit kita, dan dengan iya. kita tetap menerima, itu akan terjadi proses penyembuhan, kira-kira gitu. Oke. Pak, saya mau tanya ya, Pak. Ya, saya boleh, maaf Kan, ya, yang lain disclaimer, saya sambil minum nggak apa-apa ya, nyantai ngobrol ya, sambil ngopi. ya, Oke. saya mau tanya, Ah, ini kan sebelum saya meditasi, memang maksudnya saya itu nggak pernah kayak terasa sakit atau nyeri ya, Pak. ya, Nah, setelah saya meditasi ini kan mulai ada, ya sering sih saya rasakan, maksudnya kayak nyeri-nyeri. Apakah itu memang prosesnya atau gimana ya, Pak? ya, gini, bisa jadi saraf-saraf kita itu tidak berfungsi dengan baik Mm-mm. sebelumnya, sehingga kita sakit nggak terasa sakit. Oke. Oke, ya, Ketika kita meditasi, itu kita saraf-saraf kita jadi aktif. Jadi kita bisa mendeteksi ketika ada ketidakberesan. Disitulah muncul rasa sakit. Rasa sakit itu diperlukan untuk menyelamatkan kita. Contoh, kalau misalnya tangan dipotong, itu kan sakit. Kalau ya, misalnya kita tidak punya rasa sakit, tangan dipotong, tahu-tahu kita loh, mati kehabisan darah gitu loh. Jadi rasa sakit itu sebenarnya diperlukan. oke, Itulah nalarnya di meditasi kadang-kadang seperti itu. Hanya orang yang nggak tahu, kadang-kadang meditasi kok malah sakit, kemudian berhenti gitu loh. Dengan metode yang benar ya, gitu. ya. Metode yang benar itu jangan tahan nafas, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Kira-kira gitu Mbak, nalarnya. Oke, baik Nah, Pak. kita menyembuhkan dari akarnya. Kalau ke dokter itu kadang-kadang rasa sakit, minum obat sembuh. Tetapi Ya, obat itu belum tentu menyembuhkan akar masalahnya, dia hanya menghilangkan rasa sakitnya kadang-kadang ya, gitu. Bisa dipahamin? ya, baik Pak. Nanti nanti akan terjadi seperti itu. Namun ketika rasa sakit itu kita terima, kemudian kita ikhlas, kita ini, akhirnya kita penyembuhan terjadi gitu. Oke, Gitu Mbak. baik Pak. Oke, Jadi sensitivity kepekaan kita, sensitivitas kita itu jadi naik ketika kita praktek meditasi. Ketika praktek ya, bukan ketika kita diskusi meditasi. ya. Ada Baik lagi Pak. pertanyaan lain? Udah Pak, udah cukup Pak itu dulu. Ya, kalau teman-teman mau datang, Tangerang mungkin nggak jauh gitu ya, ke Cinere, silakan nanti diatur aja Sabtu Minggu atau apa, datang belajar tatap muka, ngobrol dengan saya nggak masalah. Oke, ya. Lain lagi, ada ini peserta yang lain mana? Kok nggak muncul suaranya atau ini? Ada yang mau tanya? Siapa lagi selain ini, Mbak Yanti? Masih Salahuddin, selamat datang. Selamat datang. Silakan mengenalkan. Masih kabarnya gimana Mas? Selama nggak ketemu ngobrol. Sekarang di bidang apa? Sekarang di Medco, Mas. Oh, shit, Micro Energy. Bagian apa, Mas? Tetap kontrak engineer. Loh, saiki aku mbok dikei bocoran nek ono tender, Mas. Oh, siap. Tak kirim company profilnya nanti. Ya, Nanti share ya. Share aku kalau siap. mau perkenalan Medco ke mana gitu. Nggih. Di kantor pusatnya atau di mana, Mas, Medco? Ya, di pusat Jakarta. Siap.
Thank you, Mas. Wah, Gitu. bisnis ini malahan. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih, Mas. Yang lainnya, salam kenal. Mas Salahuddin, Mbak Esti, salam kenal. Mbak Esti, salam kenal. Silahkan Mbak Esti memperkenalkan diri. Saya sambil ngopi ya. Tapi Mas Islahuddin ada mau sharing nggak? Sharing perkembangannya? Ini Mas, udah lama nggak meditasi juga nih, kesalahan saya. Ya, Ya, karena ini apa ya? Jadi kayak ada harus mulai lagi lah dari nol lagi gitu. oke. Nggak apa-apa, Mas. Kita bisa istiqomah. Istiqomah yang paling penting di meditasi Zenki ini. Siap, siap. Mas, boleh menjelaskan istiqomah itu dalam bahasa Indonesianya apa? Biar yang lain Istiqomah paham. itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau bahasa Jawanya eh, rutin ya, rutin. Oke, oke, oke. Ya, paham. Kalau Rutin. boleh tanya Pak Afandi, Pak, Ya. keluhannya apa Pak? Pak Islamuddin, Ah, keluhannya apa Pak pada awal saya belajar ini meditasi? GERD, waktu itu GERD. Oh ya, sama Pak, Iya. Hah? sama. GERD saya itu kalau ini apa ya, kayak mendekati anxiety. Jadi kalau pas lagi kumat bisa ke IGD gitu. Terus pasti ini berdebar-debar gitu. Sama saya juga, Pak. Wah, ini Oh, sama. penderita GERD semua ini kayaknya. Ini jadi kumpulan ini forum GERD Indonesia ini Pak. Oke, Iya, GERD benar, Pak. itu kalau di meditasi ya, itu yang paling mudah disembuhkan. Penyakit Oh, yang paling mudah levelnya. Masuk tuh Mas. Kok aku Ya, lama ya? Mungkin karena nggak ya rutin karena gitu. ya kan masalahnya kan gini, masalahnya kan nggak dilakukan. Nah, dilakuin. Dulu kan awal-awal sempat rajin tuh sampai 4 jam, 3 jam gitu Mas. Bagus. Mungkin karena ini ya, dantian tengah atau di ulu hati yang berdekatan dengan lambung, itu kadang apa, sensasinya itu pertama kali emang banyak banget yang dirasakan. Eh, Baru pertama itu udah langsung kadang di daerah ulu hati udah merasa full kayak gitu. Nah, ketika menjalankan ke bawah atau yang 3 titik di apa, 3 jari di bawah pusar itu yang agak agak lama gitu. Jadi di fase pertama di dantian atasnya, kalau pengalaman saya yang GERD itu lama tembusnya gitu. Itu pengalaman saya sih gitu. Mungkin tiap orang kan beda-beda ya ininya gitu. Waktu itu sempat sembuh total nggak, Mas? Pada saat GERD? Saya waktu itu saya kombinasikan Mas. Jadi sama olahraga juga kayak gitu. Jadi sebenarnya GERD itu macam-macam sih ya. Triggernya, pemicunya bisa dari stres, dari pola makan gitu. Terus waktu itu ya ini saya coba diet juga, ada manfaatnya juga gitu. Dikombinasikan dengan ini, ketika mau datang tuh langsung aja meditasi seperti itu. Tapi tiap Ya. orang apa ya, kondisinya GERD itu masing-masing beda-beda ya. Ada yang GERD yang ada yang pusing, ada yang sesak gitu. Kalau saya berdebar-debar, gitu. Berdebar. Ya. Oke, Mas, terima kasih sharingnya. Intinya seperti ini. Intinya yang perlu diingat dalam meditasi, pastikan punggung tegak. Mhm. Punggung tegak. Karena begitu kita kadang-kadang lupa membungkuk, itu organ-organ perut kita itu tertekan. Kalau tegak, tegak tapi rileks, ya kayak tentara kayak lo, itu sudah banyak membantu sebenarnya. Gitu aja sih. Kemudian GERD, ya yang lain aturannya juga di dipenuhin gitu loh. Misalnya makanan-makanan yang nggak perlu ya dicegah. Bisa, katakanlah minum kopi gitu nggak apa-apa. Tapi akhirnya memerlukan waktu meditasi lebih lama gitu loh, Mas. Saya udah stop kopi.
Ya, ini Biasa. sampel aja. Kemudian yang jahat lagi itu juga rokok gitu loh. Ini saya mengatakan ini bukan berarti saya sudah bisa berhenti total. Kadang-kadang ya iseng aja gitu loh. Tapi itu kerasa banget, Mas. Kalau kita ngerokok itu, Oh, anu ya, merokok ya, Mas. Ini ya. rokok itu sangat 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 merusak, Mas. Gitu. Ini pengalaman saya. Sekali lagi, saya bukan orang suci ya. Kadang-kadang ya rokok, iseng dan sebagainya. Tapi itu sebenarnya kita bisa merasakan kita ngisep racun, ngisep CO dan sebagainya gitu. Gitu ya Mas ya, gitu aja sih. Kalau pikiran itu gini sebenarnya. Sekarang ini banyak orang kan sakit pikir, Mas. Pikiran gini. Pikiran gitu perlu, tapi sebenarnya diaktifkan pada saat kita perlu aja gitu loh. Nah, kesalahannya itu seperti pompa air di sumur kita, nggak mengalirkan air tapi jalan terus gitu loh. Nah, ngelatihnya bagaimana? Ya, ngelatihnya dengan duduk diam ini gitu, Mas. Oke. Ada masukan nggak? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, yang lainnya lagi. Siapa ini? Pak Islaudin, oke. Laras, Justin. Mbak Justin, silakan ngobrol. Mas Justin atau Mbak Justin ya? Justin. Justin, silakan. Selamat malam, Pak Harjo. Malam. Malam. Ya, malam, Oh, Pak. salam kenal. Dari mana Pak Justin? Ini yang dari Batak kah? Iya, dari Medan, Pak ya. Oh, Medan. Oke. Selamat bergabung. Gimana perkembangannya? Silakan cerita. Membaik, memburuk, atau biasa? Kalau saya masih tetap pagi mau malam mau tidur tetap meditasi, dan pagi tetap meditasi setengah jam baru bangun tidur. Jadi pertama minum air dulu, baru setelah selesai minum air hangat. Saya masih rutin setengah jam masih Pak Bagus. Luar biasa. Terus sejak meditasi itu kondisinya itu biasa, memburuk atau membaik? Terkadang kan karena saya penderita kecemasan kemarin, jadi mungkin butuh proses. Jadi setelah saya tahu gitu tahap-tahap itu, kalau udah rasa cemas, oh berarti saya lagi cemas gitu aja, saya sadarin aja sekarang. Oke, pertanyaan saya. Tolong jawab pertanyaan saya. Hanya ada salah satu dari 3. Satu, dibanding dulu sebelum meditasi sama sekarang, itu kondisinya biasa, nggak ada pengaruhnya. Kondisinya memburuk atau kondisinya membaik? Ya, kondisinya membaik, Pak Bagus. Oke. Nah, artinya gini, artinya kalau memburuk ya udah nggak usah lanjutkan. Tapi kalau membaik, tambah dosisnya. Jangan hanya setengah jam, gitu loh. Tapi ini saya hanya menawarkan. Tapi kalau sayang untuk dirinya sendiri untuk membuang waktu 1 jam ya monggo gitu Mas Yasin ya. Nah, siap Pak Bagus. Gitu. Oke, Tuhan berkati Horas Pak. Yang lain? Ya Pak, nanti kita ada sesi latihan ya Pak. Nanti kita mulai mungkin di Ya, enggak. Kalau ini sudah Senin. lain semua, berarti tadi Mbak Laras yang belum ya. Kalau Kenapa, Pak? semua sudah, Mbak Laras tadi sudah perkenalan belum ya? Udah. Tadi kan pertama Pak saya. Ya Oh Pak. ya. Oh, Iya. Mbak Laras pertama. Oh ya, yang di Bogor ya. Mbak Iya. Yanti. Oh ya, Mbak Yanti yang di Saya Tangerang. Oke. Saya menunggu Mbak Yanti yang di Lampung. Oke, sekarang kita mulai latihan. Bapak Ibu, kita akan mulai latihan. Silahkan nyalakan alarmnya dulu masing-masing. 1 jam. Nyalakan alarm 1 jam, sehingga itu melatih kita untuk nanti kalau 1 jam silahkan berhenti. Tapi saya tetap akan pandu ya. Nyalakan alarmnya aja di volume kecil. Kita akan meditasi 1 jam. Begitu? Kalau bisa video on ya, biar saya bisa monitor. Pak, tapi meditasinya sambil duduk nggak apa-apa ya, Pak? Nggak pakai apa? Bangku seperti biasanya gitu ya, Pak? Oke, kalau biasanya meditasinya bagaimana, Mbak?
pakai kursi atau di matras? Di matras biasanya. Bisa, Tapi oke, memang nggak apa-apa. waktu awal-awal, Pak, itu kan saya tuh waktu dulu mah masih rutin ya, Pak ya. Kadang setengah jam gitu, nanti naik lagi. Pernah sampai 1 jam gitu. Terus kan membaik. Terus kalau sekarang Pak, saya tuh agak males gitu, Pak. Karena mungkin udah ngerasa membaik enakan, tapi malah lupa gitu sama meditasi. Terus udah mulai nyoba-nyoba udah mulai saya rutinin lagi meditasi seperti biasanya. Kadang sekarang nggak kuat kayak dulu gitu, Pak, duduknya. Jadi masih di matras saya, Pak, kalau meditasi Oke, nggak Pak. oke. Pertanyaan saya, lebih kuat di matras atau lebih kuat di kursi duduknya? Di kursi, karena nggak terlalu pegel ya kalau di kursi. Oke, pertanyaan saya sekarang ini, maaf ya, nggak mau duduk di kursi, nggak ada kursi atau bagaimana? Iya, saya di depan ini, Pak. Soalnya kan tempat yang biasa saya meditasi ada anak saya, masih kecil. Dia lagi nonton televisi, takutnya ngeganggu sama yang lain, berisik. Biasanya kan saya di kamar, Pak, kalau meditasi. Oke, jadi nggak ada, maaf, nggak ada kursi yang bisa dibawa ke depan, nggak ada ya? Ada sih, tapi nanti kameranya nggak ada ininya, Pak, susah. Oh, ya sudah. Oke. Gini deh, kameranya nggak usah dinyalakan lah, duduk di kursi aja deh. Oh iya, baik. Dinyalakan suaranya aja deh. Iya, Pak. Ribet Satu soalnya lagi nih. kalau seperti itu ribet jadinya ya. Ya. Nggak apa-apa. Pak, mau tanya satu lagi, Pak ya. Oke, Kalau misalnya kita meditasi, terus tiba-tiba kan nggak berasa nih, Pak, kita jadi tadinya lurus, misalkan tegak, tiba-tiba jadi bungkuk gitu, nggak apa-apa. Apa kita sadar lagi, apa terusin aja gitu, Pak? Oke, ini dengan Mbak Yanti atau Mbak Esti atau Mbak Laras? Mbak Laras, ya. Oke, begini, gimana pertanyaannya, Mbak? Kalau kita meditasi, terus tiba-tiba badan kita tuh bungkuk gitu, nggak berasa gitu ketiduran, atau misalkan tadinya tegak jadi agak ke depan, miring gitu, diterusin lagi atau dibenerin dulu duduknya, diterusin lagi, apa biarkan saja gitu maksudnya? Oke, kalau bungkuk berarti kan yang tidak benar kan punggungnya ya? Iya. Duduknya benar toh? Duduknya, ya misalkan kan begini nih Pak, ya maaf ya Pak. Misalkan kita kan tubuh kita begini awalnya tegak, nah tiba-tiba suka begini Pak, ketiduran begini begitu ya saya oke. Gimana? Oh, nyala. Ya, ada kan Pak ya? Jelas ya Pak? Ada. Sekarang ya. saya tanya, jawab pertanyaan saya. Ya. Jawab pertanyaan saya. Jangan ini. Kalau duduk kemudian punggungnya melengkung, itu pantatnya berubah atau punggungnya aja yang berubah? Apanya Pak? Maaf. Kalau begitu duduk meditasi, kemudian badannya melengkung, yang berubah itu punggungnya atau posisi pantatnya yang berubah? Punggung. Oke. Makanya Makanya kalau misalnya tiba-tiba bungkuk, terus sadar bahwa itu tiba-tiba bungkuk, teruslah lakukan meditasi sambil gerakkan pelan-pelan, luruskan punggungnya. Ya. Teruskan gitu. Sama kasusnya seperti kalau tiba-tiba lidahnya terjatuh, itu sama lidahnya terjatuh, itu pelan-pelan kembalikan ujung lidah nempel di langit-langit. Gitu. Sama seperti kalau pikiran kita ngelantur ke sana kemari, mikir ini, mikir itu, biarkan saja. Tapi ketika sadar pikiran ngelantur, kita kembalikan saat menghembuskan nafas, kita memperhatikan bawah pusar. Seperti itu, Mbak. Ya. Makasih, Paham ya? Bapak. Sama-sama, Ya, sama-sama.
Kalau misalnya tertidur, Ya. kalau misalnya tertidur 3 jam ya nggak apa-apa. Setelah tertidur bangun lagi Meditasi lagi. duduk, meditasi Iya. lagi gitu saja. Jadi kita jangan menghakimi diri sendiri. Nggak Iya, ada terus meditasi gagal itu terus salah nanti ini terus ini ya nggak. Ya gitu. Jadi meditasi kita bikin enjoy gitu. iya, iya. Gitu Makasih ya. Oke, Bapak. sama-sama, Ya. sama-sama. Oke, teman-teman, sekarang kita duduk santai yang paling rileks, diusahakan di kursi. Silahkan nyalakan nyalakan silahkan nyalakan silahkan nyalakan alarm selama 1 jam. Kita akan duduk meditasi selama 1 jam. Santai, rileks. Kita mulai meditasi. Santai, rileks. Duduk paling nyaman. Kaki beralas ya, kaki beralas. Punggung tegak, rileks. Kepala tegak, rileks. Nafas normal seperti biasa, nafas tidak perlu diatur. Saat nafas terembus, perhatikan ulu hati. Saat nafas terembus, perhatikan bawah pusar. Terus lakukan dengan cinta dan damai. Jika pikiran lari ke sana kemari, biarkan saja. Saat mengembuskan nafas, perhatikan ulu hati atau bawah pusar.
santai, rileks. Setiap nafas terhembus, perhatikan bawah pusar.
Santai, rileks. Setiap nafas terhembus, perhatikan ulu hati atau bawah pusar. Santai. Jika pikiran ngelantur ke sana kemari, biarkan saja. Ketika sadar pikiran ngelantur, saat nafas terhembus, perhatikan bawah pusar. Jika punggung melengkung, perlahan-lahan kembalikan posisi punggung tegak lurus. Jika kepala tertunduk, perhatikan, kembalikan kepala tegak lurus dan rileks.
Santai, rileks. Nikmati diri sendiri saat nafas terhembus, perhatikan bawah pusar. Santai, rileks. Saat nafas terhembus, perhatikan ulu hati atau bawah pusar.
santai, rileks, saat nafas terhembus, perhatikan ulu hati. Punggungnya melengkung, luruskan punggungnya. Jika pikiran ngelantur, biarkan saja. Saat sadar pikiran ngelantur,
saat membuskan nafas, perhatikan jika ada yang sakit, terima
Ya, saat nafas santai, rileks. Saat nafas terembus, perhatikan santai, rileks. Nafas terembus, perhatikan usaha. Santai, rileks.
Santai, rileks. Saat nafas terhembus, perhatikan ulu hati.
Santai, rileks. Jika ada rasa bosan, biarkan saja. Jika dengan biarkan saja. Jika ingin berani, biarkan
Teman-teman, selamat malam. Waktunya sudah selesai. Perlahan-lahan gosokkan kedua telapak tangan sampai rasa hangat. Lalu sampaikan di wajah dengan penuh cinta. Lalu tangkupkan kedua telapak tangan coba dada, perlahan menunduk dan ucapkan terima kasih. Oke, meditasi selesai. Teman-teman silahkan perlahan-lahan dinyalakan kameranya, kita boleh diskusi. Mohon izin dulu sebentar ya, saya ke ini sebentar. Silahkan teman-teman mau ke toilet dulu sebentar, minum air putih, nanti kita mulai lagi sebentar. Gitu ya Mas, Mbak, Bu. Halo? Halo? Ya, Mas. Iya, Pak. Kita istirahat sebentar ke toilet, terus nanti mulai lagi sharing diskusi. Teman-teman selamat malam. Yang baru bergabung, silakan nyalakan video. Silakan yang mau sharing-sharing, mau bertanya-bertanya, silakan monggo. Halo, Ya, Lu. sudah masuk semua? Sudah masuk semua belum? Atau nunggu yang lainnya? Coba deh dicek deh, kameranya di on kan. Malam, Pak Agus. Malam. Ya, Ya, sudah mau mulai kita. oke, mulai, Pak. Ini untuk Zoom-nya nanti cuma sampai jam 10, Pak. Jadi masih Ya ada, nggak apa-apa, kita juga lama-lama lagi. ya, Masih ada berapa menit? masih sekitar 20. Oh, cukup baik. Teman-teman, terima kasih Ya. telah bergabung. Teman-teman, saya informasikan ya, tadi saya tidak ikut meditasi.
Jadi saya karena ada beberapa yang saya kerjakan, cuman itu aja sih. Itu aja. Jadi nanti kalau lihat Pak Bagus itu ya saya kasih. Tapi saya minta teman-teman. Oke. Ada pertanyaan? Ya, saya mau tanya sedikit Pak, kalau boleh Oke. Pak Bagus ya. Boleh, Saya boleh. kan kenal Senci ini mulai dari telepon Pak Bagus itu bulan Juni ya kalau nggak salah. Iya. Nah sudah 3 bulan ini memang dari keluhan anxiety, GERD seperti Pak Afandi tadi, memang kalau sekarang lambung sudah agak terkontrol ya Pak, untuk makan sudah bisa normal, seperti itu, makan malam sudah bisa, nasi sudah bisa, begitu. Nah, kemarin selama 3 bulan ini kan saya mencoba untuk yang apa, yang 50 jam atau kursus 60 jam itu dikerjakan selama 2 minggu itu selama 3 kali Pak. Tapi mungkin gagal ya karena kadang di hari ke-8 lebih itu biasanya terus konsistensi tadi menurun. Biasanya terus sehari cuma 2 jam, sempatnya 3 jam. Kalau awal-awal memang kadang 4 jam, 5 jam bisa. Itu. Nah, pertanyaannya mungkin untuk mencapai tumpuan tadi itu apakah harus diulang dari hari pertama kita menghitung sampai hari ke-14 misalnya seperti itu, atau memang itu di-fullkan 60 jam itu selama 2 minggu itu Pak, atau itu bisa diperpanjang lagi karena kan biasanya saya cuma mendapat kalau tidak dipaksakan selama 2 minggu itu paling sehari cuma 2 jam 3 jam Pak. Itu Pak, tapi selama 3 bulan ini memang belum ada terasa seperti apa ya, yang dikatakan tumpuan tadi belum belum sih seperti itu. Oke, Pak, terima kasih. Saya mau menjawab, tapi saya tidak mau menjawab. Maksudnya gini, saya mau membuat pertanyaan sehingga nanti Pak Fianto menemukan diri. Gitu ya, Ya, bisa dilakukan. Karena kalau saya menjawab, saya yang kalau saya menjawab berarti itu bukan self healing. Saya menjadi psikolog atau jadi dokter atau jadi paranormal. Nah, pelatihan ini adalah mendampingi Maaf Pak, putus-putus Pak, suaranya di sini Pak. Diulang Pak. Ya. Saya matikan saya ya. Oh iya. Ya. Oke. Oke, sudah jelas sekarang? Ya, jelas Pak. Oke, jadi gini, saya mau disclaimer dulu ini. Saya tidak akan menjawab pertanyaan, tapi saya akan membuat pertanyaan sehingga Pak Ari nanti menemukan jawaban sendiri. Boleh seperti itu? Ya. Oke, Pak. Karena ini self healing itu harusnya nanti Pak Ari menemukan jawaban sendiri. Kalau saya menjawab, berarti saya menjadi psikolog, menjadi paranormal, atau menjadi apa. Nah, ini saya mendampingi Pak Ari agar Pak Ari itu bisa menjadi penyembuh dirinya sendiri. Gitu ya, sepakat ya Pak Ari ya? Oke, pertanyaan saya. Pak Ari itu mau mengejar tungkuan atau mau mengejar sembuh? Karena gini Pak, pemahaman Jawab sedikit pertanyaan saya. Saya mau mengejar tungkuan atau mau mengejar sembuh? Jawab itu sembuh, aja. Pak. Jangan Mengejar cerita. sembuh. Oke. Ya. Oke, itu pegang ya, yang dikejar sembuh. Oke. Oke, ya. Terus pertanyaan lagi. Selama Bapak melakukan dengan putus-putus, dengan tidak memenuhi 50 jam dan sebagainya, kondisinya Pak Ari itu biasa saja, nggak ada perubahan, semakin jelek atau semakin baik? Semakin baik, Pak. Semakin baik, oke. Karena kenapa saya agak keras? Karena ini saya bermain dengan otak Pak Ari yang terprogram. Makanya
Makanya saya tidak mau mengikuti program otak itu. Karena kalau saya ikutin bisa diskusi jadi debat menjadi besok sore nggak kelar. Gitu ya. Clear ya? Itu tolong dipegang, Pak. Ya, jadi mau sembuh. Terus selama terapi itu tidak makin jelek, tidak juga biasa, tapi semakin naik. Oke, dengan nalar, Pak. Dengan nalar, kalau itu dilanjutkan, itu grafiknya itu naik, Pak. Menjadi semakin sembuh. Iya. Kalau sekarang kesembuhannya 20%, dilanjutkan terus, itu nanti akan naik, Pak. Sehingga kesembuhan jadi 50% dan akhirnya 100%. Oke. Nah, proses akselerasi itu, proses percepatan itu bisa dilakukan dengan seperti ini saja, jamnya 3 jam, 2 jam, ya, atau ditambah dosisnya. Jawabannya seperti itu. Bisa ditangkap nggak ya? Iya, bisa. Oke. Nah, kenapa kok saya tidak mau tungkuan? Tungkuan itu apa saja saya juga nggak tahu kok. Coba cari alat ukur di mana. Ada nggak tungkuan meter? Nggak ada. Yang ada adalah cek tensi. Tensinya normal nggak? Cek gula darahnya normal nggak? Kan gitu. Nah, kita itu nyata. Cek nanti kalau sakit GERD, cek. Nah, sembuh nggak? Cek ke dokter, GERD-nya sembuh nggak? Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau tungkuan itu kan gini, Pak. Saya bisa menjamin Bapak tungkuan. Nanti setelah selesai saya kasih ijazah Bapak tungkuan. Ditempelkan di tembok, bangga tungkuan. Tapi kan bukan itu yang dicari. Nah, gitu kira-kira. Masuk akal nggak? Ini membantu agar Bapak itu tidak bingung. Kita tidak bingung oleh kata orang. Kata orang tungkuan harus gini, gini. Kan gitu. Nah, kita harus fokus aja. Gitu. Orang yang ngomong tungkuan itu juga belum tahu tungkuan kok. Belum tentu tahu tungkuan gitu loh. Maaf ya, ini saya bukan ini gitu loh. Bukan ini. Kecuali Bapak itu dilatih di camp, ditungguin guru, terus bisa memonitor. Nah, itu baru seperti itu. Ini kan enggak, Bapak sendiri. Gitu loh, Pak. Iya. Untuk yang lainnya juga demikian gitu loh. Bisa Pak, saya kursus juga, saya dapat sertifikat tungkuan misalnya, itu bisa. Kita nggak nyari itu. Untuk yang lain juga bisa paham nggak? Gitu. Karena gini Pak, tungkuan itu masing-masing satu orang seperti yang Bapak ceritakan tadi beda parameternya gitu. Nah nanti Bapak akan menyimpulkan sendiri ya. Oh ya gitu. Disclaimer ya Pak, ini saya pun sebenarnya juga masih belajar. Karena apa? Kemampuan itu bertingkat-tingkat, gitu loh. Maka ujung-ujungnya adalah apa? Ketekunan, konsistensi. Gitu Pak Ari. Iya. Ada pertanyaan lain lagi nggak? Terima kasih Pak. Ya, sip. Yang lain? Halo teman lain? Ada yang bertanya? Bu Megah mungkin yang baru-baru masuk. Oke, kalau tidak ada Pak Islahuddin. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, monggo. Nggak ada. Oke, terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Monggo kalau Pak Ari misalnya siap, kita mau bikin kapan lagi. Tapi sebaiknya jauh-jauh diumumkan. Terus juga mohon jamnya nanti jangan membingungkan, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau mau jam siang juga nggak apa-apa. Kalau misalnya Pak Eki mendampingin, nggak masalah juga. Kita happy. Intinya kita fleksibel. Gitu. Terus mohon dimaafkan jika ada kekurangan dari saya. Juga maaf tadi saya tidak ikut meditasi karena sedang ada yang saya
hal lain yang sedang saya pikirkan. Gitu. Terima kasih. Selamat malam. Sampai Terima kasih, jumpa. Pak. Ya, semangat ya. Pastikan Oh, semua tembus total ya. terima kasih Pak Ya, terima Bagus. kasih. Ya, Ya, pastikan baik tembus Pak. total. Selamat malam Pak. Ya, kita Ya, tutup hari ini Pak Bagus dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mungkin kita bisa ketemu di lain kesempatan. Nanti kita atur share jadwalnya. di grup itu ya Pak ya. Kalau ada Makasih Pak jadwal Ari. lagi Pak. Baik Pak. Makasih. Terima Ya, kasih. Oh, terima kasih Pak Ibu. ya, ya.